الحمد لله الذي أرسل رسوله هاديا إلى سبيله وجعله بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين وسراجا منيرا في ظلمات الشرك والكفر والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك الكريم سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Wali negari yang kita muliakan, teman kami, sebenarnya bukan lagi senior beliau saya ini, tapi satu angkatan kami pernah. Saya Prof. Muniri Salim Delmus, buya-buya yang hadir dalam kesempatan ini, nenek mama angku-angku, nenek mama alim ulama jadi pandai, pondokan doang seluruh jamaah yang hadir dalam kesempatan ini, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dan saya bersyukur hadir di Masjid Raya Tanjung Bonai ini, dan ini bukan kehadiran saya yang pertama. Masjid yang begitu megah, indah, berada di pinggir jalan. Sebenarnya ini adalah tempat yang potensial untuk dikembangkan sebagai pusat dakwah Islamiyah. Sayang kalau belum maksimal pemanfaatannya. Jadi memang harus betul-betul ini amanah yang berat. Apalagi tadi pengurusnya dahulu sampai 80 lebih, maka saya berbisik tadi, kalau 80 itu hadir sadonya ke musaji, rami saja. Tapi kadang-kadang ada pula masalahnya, pengurus itu tidak hadir. Apalagi kalau berganti pengurus, yang pengurus lama tidak lo mencogok ke musaji lagi gitu ya. Ini berisiko pula itu. Jadi inilah sebenarnya keberadaan masjid itu cerminan dari kita Banagari. Saya Pak Wali sejak dulu kurang suka mau menyebut balik ke nagari itu. Balik ke nagari itulah harus itu. Tak bisa diagur. Kalau secara fisik nak balik ke nagari itu bukan awak nak di kampung. Tapi beliau Prof. Muniri itu kini balik ke nagari itu. Dari rantau pulang. Sedangkan awak nan di nagari termasuk sebenarnya orang rantau juga sebenarnya nan pokok bukan balik ke nagari, tapi balik banagari. Nah, kalau kitalah banagari, surau ko ndak kalangang tu. Tapi kalau sekadar balik ke nagari, ya orang minyo ketika rirayo saja. Jadi kamu sejak dulu kecian sama balik ke surau. Balik ke surau itu kemestian. Tidak bisa diago tu. Dan paling penting itu bukan hanya ke surau, tapi ba'a hidup balik ba surau. Kalau dahulu orang dirantau bertamu di kampung, rupanya sama-sama orang Tanjung Bonai. Di surau dulu. Oh surau itu, sa surau awak. Nah, kalau lah menyebut sa surau, itu segala dan rumit, mudah jadinya. Jadi dahulu pusat simpul masyarakat di ranah Minangkabau ada dua.
Kalau dibawakan ke pemangku adik negari dahulu, sebelum ada wali negari dan berbagai macam. Nah, simpul masyarakat tu ada 3. Yang pertama, lapau. Lapau tu banyak cerita bergalau. Tak ada ketua di situ, tak ada anggota. Sadonya ketua saja tu. Tu lapau tu. Pokoknya kalau orang duduk lapau, datang kawan bertanya, "Apa ketua?" Nanti bom jawab, "Aman ketua." Pokoknya ketua saja. Tu lapau namanya. Cerita di lapau tu, yo kabar bergalau. Orang tak ada ukurannya. Dan teragak biasanya hanya warnanya saja. Kalau lapau tu adalah kumpulan lapau orang paburu, ceritanya anjing jo babi. Kalau lapau tu kumpulan orang baburuang, ya cerita buruang lah. Nah, jadi di situ berkembanglah berbagai cerita yang terkadang sulit untuk kita jadikan sebagai rujukan. Nah, tetapi cerita lapau itu menjadi bahan untuk berbagai informasi. Jadi kini semua je medsos. Lapau dulu tu semua je medsos. Kini apa saja bisa didapat dari situ. Tapi tidak bisa menjadi pegangan. Kabar nanado berserak di situ, kabar bergalau. Nah, ujungnya biasanya kalau ke serius duduk ke balai. Nah, balailah simpul yang kedua. Tapi ada kelemahan balai. Tak sada awak bisa naik ke balai. Nenek mama pun tak sadonyo naik ke balai. Nah, apalagi kalau balai nak memakai sistem kelarasan koto pilihan. Tabateh nak naik. Nah, tapi ada simpul cik lain dan di situ utuh. Dan diceritakan berdasar orang boleh duduk bersama. Tidak ada di situ nan pucuak jonan dijurai bagai. Dan ada di situ imam dan makmum. Nah, itulah surau. Jadi ada 3 simpul masyarakat dahulu: lapau, balai, surau. Nah, kesudahan seluruh 3 simpul itu ada di surau. Kenapa? Karena disitulah sampai orang merasakan hubungan dan kokoh antara hamba dengan Khalik, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu dahulu surau itu adalah ikatan lahir batin. Ikatan lahir batin antara masyarakat. Cuma banyak orang yang kemudian tak faham dengan makna surau, sehingga terjadilah distorsi namanya, pengerucutan makna. Dahulu surau bukan hanya maknanya musala ketek, musajik ketek. Surau itu dalam implementasinya, di dalam pelaksanaannya, kalau kini bisa disebut Islamic Center namun. Karena itu ambo kalau ditanya surau, orang pai ke surau ambo di Bukit Tinggi, kau nak surau kau ya, aku sajik sedang kau. Ambo sebut surau. Kenapa? Karena dalam pendapat ambo surau bukan musajik ketek. Surau itu institusi. Kalau di Jawa ada pesantren. Di awak ada pesantren dulu. Di awak dulu surau. Surau itu lembaga pendidikan ada di situ.
Di situ awak belajar mengaji, di situ awak belajar ilmu fikih, belajar berbagai macam. Kemudian surau juga sampai awak menempa ilmu tentang sosial kemasyarakatan. Di situ awak belajar adek, di situ awak belajar mengecek persembahan berbagai macam. Surau itu juga sampai awak menempa fisik. Setiap surau dulu bergelanggang, sampai awak belajar bersilik. Surau itu juga jadi sampai pusat perekonomian. Kenapa begitu? Setiap surau dulu bersawah gadang. Setiap surau dulu berkolam. Kabarnya cerita kolam Iko ada setiap surau. Iko adalah salah satu ide dari Tuanku Lintau. Kabarnya. Tentu orang Lintau nak lebih tahu ikut tayo tindak. Tak mungkin lo mau majai sampai ke sini. Nah, berarti surau, bahkan surau dulu adalah tempat orang membangun pertahanan hidup bernegari. Karena itu ulama-ulama padri dahulu menjadikan surau sebagai benteng-benteng. Karena itu surau di Kamang misalnya, itu surau sebagai kubu pertahanan Tuanku Narence. Itu juga mungkin di Lintau dulu di berbagai macam surau. Nah, surau itulah yang kemudian dikembangkan dan dari situlah lahir dua institusi pendidikan. Dua institusi. Di Minang awak tak tahu pesantren. Pesantren kau bahasa baru dan dimasukkan kerana Minang. Dahulu kalau afiliasi pendiri institusi pendidikan itu ke Muhammadiyah, biasa disebut perguruan. Tapi kalau afiliasinya ke Parti Tarbiyah, biasa disebut madrasah. Di Minang dua dulunya. Kalau tidak perguruan, madrasah. Nah, tidak tersuah nama dulu pesantren namanya. Tetapi kalau nama orang belajar sejarah, indah ada madrasah tua, baik tujuh perguruan tua di ranah Minang, coba pelajari mana asal muasalnya dari surau. Makanya dari surau ke perguruan, dari surau ke madrasah. Celilah dua perguruan dan kini masih tagak di Padang Panjang. Tawalib, Diniyah. Dari masanya dari surau Jembatan Basi, surau Jembes namanya. Disitulah ini DR mendidik para pendiri dua perguruan tadi. Kalau kami dahulu belajar buku fikih dan usul fikih di MAPK Jawa Prof Delmus Jo, kami belajar Mabadi Awaliyah, kami belajar Sulam, kami belajar Bayan, kami belajar Mu'inul Mubin. Nah, itu nan mengarangnya Engku Mudo Abdul Hamid Hakim. Engku Mudo Abdul Hamid Hakim tu belajar jo ayah Buya Hamka ini DR. Di mana belajarnya? Yaitu di surau Jembatan Basi. Disitulah mengajinya Zainuddin Labai El-Yunusi dan lain-lain. Baik tujuh Canduang. Canduang itu berasal dari surau Canduang nan diasuh oleh Inyek Syekh Sulaiman Rasuli. Ya Syekh Sulaiman Rasuli ko baliknya tak kalintau ko. Rasalah katanya orang Borneo ko. Ya kan? Isteri beliau tak kok bakai jo Syekh Bustami. Anda tahu mo tanya Borneo kalau tak tahu itu juga aneh lo tak ada buat. Jadi kalau awak kaji, surau adalah lembaga yang sangat istimewa di ranah Minang. Nah, dari situlah lahir nanti tokoh-tokoh yang kini wak sanjuang-sanjuang. Jadi kalau orang banyak menyabui kini atau berbicara tentang bagaimana mengembalikan kejayaan Minangkabau bukan hanya sekedar kebanggaan, tentu dalam rangka berkontribusi kepada negara setelah dimerdekakan itu, maka tidak ada pilihan lain, harus mengembalikan kembali institusi surau, tentu dengan penyesuaian di era atau zaman modern kini. Sebab tidak sadonya bisa
diambil peran itu oleh institusi pendidikan yang dipimpin oleh Prof. Delmus, UIN. Tak bisa diambil sadonya di UIN. Institusi-institusi formal tak bisa mengambil. Jadi keberadaan surau harus balik aktif, tetapi bukan hanya hadir untuk salat, hanya hadir untuk acara tabligh akbar. Ambo sebenarnya, maaf saja bapak je ibu, ambo termasuk dai nanda hobi bertabligh akbar. Kalau ndak Prof. Delmus ko yang mengaban, ambo jujur saya ngecen, ambo mengeliang sendak. Ambo kalau pulang biarlah ngaji di surau ambo saja. Tak usah jalan-jalan. Nak bersuah, tiba-tiba surau bersuah waktu. Nah, beliau cok ke surau bersuah jambo. Kenapa? Karena ambo sadis sebenarnya dengan konsep dakwah yang berkembang kini. Kau awak ngaji awak sama awak ya ibu, dak je. Ambo ada orang luar dah. Ambo bertanya cie. Kalau Ustaz Siko mengaji lain seramiko lah ibu. Nah, itu nan membuat ambo sadis. Ambo dulu sejak pulang dari Mesir, setamek dari MAPK, kemudian taruh setahun singgah di Usuluddin jurusan tafsir hadis di Imam Bonjol, IAIN waktu itu. Taruh ke Mesir, pulang dari Mesir itu, ambo cuba loh serupa kawan-kawan berkeliling sepanjang negara. Tibolah mau ke Batam, tibolah ke Bandung, tibolah ke mana-mana. Cuma waktu itu lan ada TikTok bagai lagi. Lan bisa siaran langsung bagai lagi ketika itu lah berkeliling. Tapi tahun 2003 balik, ambo tersadar kok kerajo serupa iko kok narancak gitu. Mabi hari. Kenapa? Ambo lupa jo kaji ambo surang. Bahkan ambo kecap ambo lupa jo kaji ambo surang. Ambo kan mendalami lebih fokus secara keilmuan ke ilmu usul fiqih. Nah, kemudian ambo kembangkan ada 3 keilmuan yang kesukaan ambo. Yang pertama adalah tarikh atau sejarah, khususnya sirah nabawiyah. Yang kedua adalah kajian tasawuf atau tazkiyatul qulub. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah fiqh dakwah. Dan kemudian yang keempat adalah ilmu hadis. Jadi ikoko kecintaan bo di luar ilmu dan menjadi ilmu dasar usul. Anak ambo lupa kan usul tu mana? Dari kerajaan ambo tu. Tak bisa ambo hindari dalam ceramah itu, ambo harus menyampaikan kesimpulan-kesimpulan. Ambo harus menyampaikan hukum. Ambo harus menyampaikan hasil dari analisa ambo terhadap Al-Quran dan Sunnah kepada umat. Tetapi kalau ambo hanya mengaji mau ulang-ulang, misalnya ambo kaji di siko misalnya rukun solat atau rukun wudu, berarti ambo mau ulang ngalah dibaca orang juga. Kehadiran ambo tidak terlalu bermanfaat. Waktu umat habis. Tetapi kalau ambo kebaca itu masalah nan ado di negari, ambo nak mengerti apa masalah di negari itu. Di mana ambo tahu masalah tanya ambo naik? Tak mungkin kecuali ambo mendapat informasi yang utuh dari tokoh-tokoh masyarakat, dari nyak wali, dari berbagai macam, baru ambo bisa menggambarkan oh iko masalah. Itu pun indak saka mendalam, ndak mendalam serupa dan difahami oleh ulama di negara itu. Cerita sepintih namanya tu. Nah, coba bayangkan di dalam kajian ilmu ambo, ilmu usul tadi, kalau ambo akan menyampaikan suatu kesimpulan, arahan, apapun namanya, tapi dalam kajian itu tetap fatwa. Nah, syarat ambo bisa menyampaikan kesimpulan tadi, apa yang harus melakukan dahulu? Namanya tasawur. Di dalam kajian ilmu mantik ada tuh,
Al-hukmu far'un min tasawwurihi. Begitu di dalam kajian ilmu mantik. Hukum itu adalah furu', cabang dari suatu tasawur, deskripsi atau gambaran utuh terhadap suatu masalah. Dan ambo nak mengerti dah. Ambo baru tiba ke sikut tadi. Apa masalah dia adoi dia orang tanya monai. Akhirnya ada dua pilihan. Ambo masuki masalah itu tanpa ilmu dan cukup, atau ambo menghindar, ambo kaji saja nan umum-umum. Apa ada ibu-ibu rajinlah solat. Nah itu. Bersabarlah awak kalau hidup itu kaji umum namanya. Paling beko mau tambah aja bumbunya sikit. Selesailah kajian. Kalau ambo lakukan dua hal itu, keduanya tidak membawa maslahat dan banyak ke umat. Kalau ambo ulang-ulang saja kaji balik supaya sana orang mendengar, ambo bumbui je cerita tambah lo juga galak sikit, ya itulah nak dapat. Dan ilmunya lah ada je dek bapak dari ini. Kalau ambo masuki kaji tanpa ambo tahu duduk masalah, kok salah ambo dalam menyimpulkan. Itu nanti kecekkan dia orang salah cetong melatiangkan salah awai mampirkan. Tak kasihan negeri kalah. Bahaya nanti jadi. Nah akhirnya 2003 balik ambo berkesimpulan. Kalau serupa ikojo kerajo ambo walaupun dahulu pernah kuliah ke Mesir ke Al-Azhar, tapi model iko kerajo ambo tarikh tanpa jaleh duduk tagak masalah ambo diundang dengan biaya yang begitu gadang dan berbagai macam. Ana dapat dia ambo dua saja je. Yang pertama popularitas naik. Yang kedua amplop tabah. Itu saja. Dan masalah umat tidak akan selesai dia ambo. Apa? Tadi bukan cembak kok sadi ambo ketika buya awak berceramah tidak sebanyak ikon dan hadir. Sebab ambo tak bisa menyelesaikan masalah apa-apa dari ibu. Nangka menyelesaikan masalah di Tanjung Bonai, ya ulama dan ado di Tanjung Bonai. Jadi nan akan menyelesaikan dan tahu duduk tagak masalah Tanjung Bonai, ya Prof Delmus. Cuma beliau kok bersusu aja, mau kok sekali-sekali seganti mau tahu-tahu ada kejadian di sikuah. Dan yang biasa beliau dek mengkuawak babuya wo dari ibu. Beliau udah misalnya kamu ada masalah aku negus sikuah. Itu paling kamu magih bandingan. Oh ada lo kejadian serupa itu. Tapi cocok tak cocok itu kejadian ubek untuk masyarakat Tanjung Bonai. Siapa tahu? Beliau ulama ada di situ. Itu makanya kalau ambo fahami dari sirah nabawiyah, dari perjalanan hidup Nabi termasuk dakwah beliau, Nabi itu tidak pernah melakukan sentralisasi dakwah. Tidak ada Nabi berkeliling ke kabilah-kabilah untuk pergi tabligh akbar. Tidak ada. Kenapa di dalam Al-Quranul Karim Allah katakan wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Coba apa dan ibu-ibu ulang-ulang kalimat itu, falawla nafara. Kalau seandainya tidak berangkatlah dari sekelompok besar mereka itu, ada ta'ifah, sekelompok kecil. Kalau awak calik sebab turun ayat itu terkait ketika perang berjihad. Dek semangit berjihad, sadonya nak pergi ke medan perang. Padahal Nabi tidak berangkat. Nabi tinggal. Nabi mengutus pasukan mendorong orang berjihad. Iyo, tapi jangan sado pergi. Harus ada sebagian dan tinggal je Nabi. So ketika perang berjihad terjadi, Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah menyampaikan petunjuk, siapa yang menerima kaji. Nah karena itulah makanya awak faham bahawa mangkuk hadis menuntut ilmu tu sama kedudukannya dengan berjihad. Ketika orang selain sedang berjihad, sekelompok menunggu petunjuk dari Rasul. Kalaulah pulang nanti, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya memberikan inzar, peringatan kepada kaum mereka dan pai tadi berjihad tadi, kalaulah balik ke kampung, salamu kalian pai tahu tak? Nabi sampaikan Nabi. Salamu kalian berjalan, tahu tak apa ayat yang turun? Nah, kami sampaikan. Nah, apa maknanya itu?
Karena itu Nabi SAW tidak ada, belum berkeliling. Nabi itu hanya bertahan di dalam kota Madinah dan tidak keluar dari kota Madinah, melainkan hanya untuk dua tujuan Nabi keluar dari kota Madinah. Yang pertama untuk berjihad fi sabilillah, yang kedua untuk melakukan apa? Ibadah haji atau umrah. Lebih dari itu di mana Nabi? Di Madinah. Di mana beliau di Madinah? Banyak di musajid beliau. Itu nama kecian sejak dulu, cuma sebagian dari kawan-kawan nan sama tugas jambo jadi ulama agak tersinggung je ko. Ambo kecian awak ko bukan ambo melarang awak keliling berceramah, tetapi setiap ulama harus duduk membina umat. Nah, membina umat itu maknanya basurau. Makanya dahulu tradisi lama kalau kawaid duit kembali dan rancak sebab tu nan lama nan baik al-qadimus salih. Dahulu baru orang disabu buya dulu kalau ada suraunya. Jadi kalau ada orang nimbau buya itu pasti tanya orang di mana surau dia tu. Kalau pai wak ke satu surau pasti ditanya orang siapa ya di siku. Nah, makanya ada tu. Indah ada surau dan indah babuya dan indah ada buya. Nah, model itu dulu. Jadi bayangkan buya itu nak buat surau-surau tidak. Tapi umat yang berkeliling di sekitar beliau. Nah, karena itu kalau bagilah karakteristik surau di Ranah Minang ada 3 karakter. Yang pertama surau gadang atau sajid nagari biasa wak sebut. Yang kedua adalah surau kaum, surau suku. Yang ketiga ada surau buya. Ada nan kampek muncul di pasar-pasar disebut orang surau dagang. Nah, dia ada surau gadang, sajid nagari, ada surau suku, setiap suku bersurau. Ada surau buya. Surau buya tu kadang-kadang dulu acok disebut orang kalau ada dipimpin dia ulama ahli tarikat disebut orang surau suluk berbagai macam. Nah, kemudian di berbagai pasar muncul surau dibangun dek para pedagang bersama dan indak puduk situ disebut orang surau dagang. Itulah karakternya. Nah, keampek surau tadi ada buyanya tu. Surau nagari ada orang jini nanampek di situ. Imam, Bilal, Khatib, Qadhi. Di surau suku ada malin kaum. Dan di surau buya biasanya ada buya dan memimpin langsung. Nah, begitu juga di surau dagang biasanya ditunjuk ulama dan akan mengurus surau tadi. Jadi surau di Minangkabau itu dulu bapagaran kokoh batonggak tuo. Tonggak tuonya buya. Tapi kini itulah nan hilang. Jadi kalau hilang sistem iko, nanti terjadi tidak ada tarbiyah, tidak ada pembinaan umat. Dan ada apa? Menceramai. Sudah diceramai, payah lain. Oh, babakeh ku kaji atau tidak tentu dia nyala itu. Nah, itulah kini kok tabligh akbar. Tu makanya buat ndak mau mereka kau menghargai Prof Delmus. Nah, kenapa? Sudah mau payah tentu mau kaji mau tinggal lagi di kerajaan ndak. Tapi kalau buya di siko, cieknya mengaji sudah mengari, nyucali beko. Bisa lain tak dipahami di umat. Kalau tidak, diulangnya balik. Ibu-ibu pernah nak mendengar ba'a dakwah Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Satu kali beliau rupanya mengaji surah Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim sampai akhir ayat. Beliau tafsirkan ketika
selesai kajian, ditanya, kalau bahasa awaknya lah faham apa-apa dari ibu, faham. Nah, bubarlah pengajian. Minggu buka, ngaji balik. Tapi nak boleh ulang al-ma'un juga. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Lah 2 kali al-ma'un juga. Belum jalan. Dipenuti kajian apa? Lah faham apa dari ibu? Alah, ulanglah. Dan ketiga itu juga. Kan orang sebarang tu kan enggak cameh kalau bertanya ke kiai. Kualat namanya, tak sama jawab dah. Nah, tapi kelah 3 kali ada orang berani. Mohon maaf Pak Yai. Nah, ada apa? Kalau 3 kali mengaji Al-Ma'un saja. Ya kecek kiai, kan nak mau tanya di akhir. Alah faham. Alah, ambo cali ananado dalam surah Al-Ma'un tu tak ada di kerajaan. Nana ayah anak yatim dak dikemekan, nana orang bansek berkeliran juga, nana awak lebar piti surang-surang. Ambo sangku alun paham aku nyembah ulang tarui. Nah, bila bisa seorang ulama akan berbuat seperti itu kalau hadirnya di suatu tampek sekali setahun, sekali 2 bulan? Tak mungkin. Itulah nama ambo sadar 2003 balik dulu berhenti ambo jadi dai raudi tu. Kesadaran ambo tu di Kepri dahulu. Ada pulau di situ Tanjung Batu namanya. Di situlah ambo tersadar kondak kerajo tu. Kalau iko kerajo pai manundi ilmu jauh-jauh ndak ada gunanya. Jadi ambo berharap bang ko iko bercerituan. Tanjung Bonai ndak kekurangan ulama. Apalagi kini beliau Buya Dalmus lah ada di kampung. Jadi tidak kekurangan ulama. Tetapi yang ambo camehkan adalah masyarakat. Awak ko tetap silau dengan orang yang datang dari luar. Nah, itu tidak bagus dah tu. Kalau dari luar ustaz datang awak, tiba nanti awak ngaji patah soal rumah buat enggak? Berubahlah orang Minangkabau. Kira-kira lagi kan nama berubah tu nak? Di mana lah kok? So pengajian siko suruh foto dia punya dalam para orang lain hadir gitu ya. Jadi berubahlah awak lagi. Kenapa? Dan akan memberikan arahan yang tepat adalah memang ulama yang mengerti dengan persoalan umat di tempat itu. Tak bisa bodoh. Makanya sejak dulu di MUI Sumbarna, ambo tak bisa menyelesaikan seluruh masalah. Ketika oleh dibawa rapik ke tingkat provinsi, di mana kejadiannya? Siko, si ulama awak di situ itu. Ba'a menurut mereka, belum dapat kabar. Apa yang tanya dulu? Lai sanggup buya tu menyelesaikan, tak usah awak satu. Bagus itu. Beko kalau awak satu, jangan beko ndak dinan sakit laki ubit. Ndak ni mangkak tiba damak. Bukannya membuat cegak penyakit, malah menambah penyakit baru buat jadinya. Biasa dulu. Beko kalau lah menyarah beliau-beliau tu, baru awak, nak bisa awak tolong. Apa nak bisa awak bantu. Modal itu dahulu. Nah, kalau awak beraja dari sistem perjuangan dakwah di Minangkabau akan tersebut. Mungkin Bapak dan Ibu perlu jo di Tanjung Bonai ko mengaji struktur gerakan dakwah ulama padri. Jadi ulama padri itu punya struktur gerakan dakwah. Walaupun banyak orang yang tak memahami, ada pucuk pimpinan, ada tuanku dan salapan. Itu seluruhnya jaringan surau yang berkembang di ranah Minang. 8 tuanku itu punya surau sadonya tu. Kalau dimulai dari luar agam, mulai tuanku Narence, tuanku Nenggapuk, tuanku di Padang Luar, tuanku Pemansiangan sebagai penasihatnya, termasuk juga di Lubuk Awu dan lain-lain, seluruhnya bersurau. Jaringan surau itulah yang kokoh. Kalau seandainya setiap surau di Minangkabau kembali hidup, umat bisa menjadikan itu pusat simpul sosial kemasyarakatan, akan kuat ranah Minang. Tak perlu cameh awak,
LGBT ko, narkoba ko, berbagai macam. Tapi ketika pagaran ko rabah, tonggak tuonyo lah pai, lah hilang, makonyo masuklah na berbagai macam. Jadi ketika awak diserang dengan berbagai macam penyakit masyarakat, bukan serangan tunan kue, sama je tubuh awak nan sedang dalam keadaan lemah. Nah, kini awak membangkitkan imunitas awak balik, ibarat tubuh awak vitaminnya, gizinya harus dilengkapi. Salah satu nampak yang pokok adalah aktifkan kembali masjid. Jadikan kembali masjid itu seperti basurau dahulu. Menjadi tampil, kamu mencari tadilah bagus. Ada bantuan untuk masyarakat. Jadi ketika pengurus meminta, datanglah ke musajid bu dan dibantu, jadi kecil. Awak lu disuruh-suruh, itu bukan menyuruh. Itu majak namanya tu, menyelamatkan awak. Ke musajid diajak orang, masa awak harus kena suruh pula. Ketika awak mengecekkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di dalamnya lah tersimpul komitmen. Ada komitmen di dalam diri awak, tekad untuk menjalankan tuntunan syarak. Bukankah datang ke rumah Allah itu tuntunan syariat? Nah, boleh nak apa-apa. Kau surau di Minangkabau kau nan rumi awak mencari ibu-ibu nan lebih banyak dari apa-apa. Padahal nanti suruh ke musajid itu siapa? Nah, kecil lah ibu-ibu. Bapak tak perlu lah gua menceramai ibu-ibu, saya ceramai cak kecil lah bapak kau. Panang kau ibu-ibu dan banyak. Walaupun sama-sama ada petunjuknya, tetapi perintah itu tertuju ke siapa? Tak apa-apa. Ibu-ibu kena musajid tak ditegahan. La tamna'u ima Allah an masajidillah. Jangan kamu halangi wanita-wanita hamba Allah untuk hadir di rumah-rumah Allah. Tetapi mereka, kalau toh ada di antara mereka yang memilih dengan kesibukan, dengan alasan berbagai macam, anak ketek dan sebagainya, tak mungkin meninggalkan rumah, solat salah di rumah itu, tak ada ulama mengecekkan, kau ibu kau tak taat bagaimana, tak ada. Kenapa? Solat mereka di rumah mereka afdal. Nah, kenapa syariat memberikan seperti itu? Demi untuk menimbang situasi dan kondisi yang dilalui oleh wanita. Wanita tak sama je laki-laki dah. Tapi laki-laki tak ada halangannya dah. Tak ada halangannya untuk ke masjid. Kalau ibu-ibu, bisa jadi ada halangannya. Kau baru tiba lu, anak sedang menangis, awak sedang beranak ketek, berbagai macam. Nah, itulah syariat memberikan kelonggaran dalam hal itu kepada wanita. Tetapi untuk laki-laki, para ulama mengatakan untuk salat berjamaah ke masjid itu minimal hukum yang ditetapkan oleh ulama adalah sunnah muakkadah. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengatakan wajib. Tapi mana kok surau wak di Ranah Minang kok padusi namanya isinya. Laki-laki payah mencari jamaahnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu sekarang kita carikan jalan keluarnya. Ba'an angkut serupa. Nah, itulah harapan ambo, mudah-mudahan kehadiran awak bersama balik di Masjid Raya Iko merupakan langkah awal kembali untuk mengimarahkan, untuk membangkitkan balik surau itu. Sehingga bukan hanya bangunannya nak rancak. Ambo kalau bangunannya setiap lalu ni monggo. Bo kadang lalu siko taruh tiba sampai ke Sijunjuang. Ambo tak masuk nan sanang mencari musajid. Posisinya. Tujuh pencahayaan. Gitu pula udaranya segar. Tetapi kegiatannya. Jadi masjid harus betul-betul menjalankan dua fungsi utama. Apa itu fungsi utama masjid? Ada dua dan tidak bisa diambil alih oleh yang lain. Kecuali yang lain cuma membantu. Dan pertama adalah tempat beribadah. Boleh beribadah tempat lain, tetapi nilainya tidak akan sama di situ. Dan kedua adalah
ta'lim. Tapi kalau bersiliknya bisa dinilai. Tapi ta'limnya, karena itu khutbah Jumat itu bahagian dari ta'lim dan tausiah. Jadi peran masjid itu dulu yang paling utama. Yang pertama sebagai tempat beribadah, yang kedua adalah tempat mentransfer ilmu syariat. Bisa ada perguruan tinggi tetapi nilainya di situ memiliki nilai yang berbeda. Nah, itu makanya dua peran itu harus dihidupkan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu berterima kasih karena diundang momentumnya tapi maka momentumnya, waktunya tapi. Yang pertama baru beberapa hari yang lalu, hari Senin ya, awak merayakan kemerdekaan. Ialah merdeka awak. Bago ragu menjawab, ambo pun ragu lu tuh. Tayun tenda gitu. Yang kedua, ndak lama lagi ada pula momentum yang kata sebagian ahli sejarah mengatakan tanggal itulah kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dikecen sepakai para sejarawan. Nah, ahli sejarah tidak sepakat dengan 12 Rabiul Awal sebagai hari kelahiran. Tetapi malah mereka lebih banyak berpendapat 12 Rabiul Awal itu malah hari kematian Rasul, wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi itulah yang ma'ruf, tidak ada masalah. Tidak ada masalah perbedaan pandangan ahli sejarah tentang tanggal itu. Kenapa? Karena di dalam Islam sebelum lahirnya penanggalan Hijriyah, tepatnya pada tahun ke-7 kalau dihitung dari hijrah Nabi. Jadi penanggalan Hijriyah itu masa Nabi tidak ada. Jadi penanggalan Hijriyah di masa Nabi tidak ada. Baru 17 tahun dihitung, bukan 7 ya. 17 tahun dari hijrah Nabi. Di masa Umar bin Al-Khattab baru ditetapkan penanggalan Hijriyah itu. Tahunnya, tahun kapan dimulainya, dan bulannya, bulan apa yang pertama. Jadi karena itu penanggalan Hijriyah itu dimulai semenjak kapan penetapannya, ditetapkan 17 tahun setelah hijrah Nabi. Berarti 7 tahun lebih kurang setelah wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beko kalau ada nama jan doa dari Nabi kecenya, doa penutup tahun, doa pembuka tahun, itu hadis didong tu, hadis pelasu tu. Tak kemungkin saja itu. Kenapa? Di zaman Nabi lu nado awal tahun, lu nado akhir tahun. Awal tahun dan akhir tahun kapan? Di masa Umar bin Al-Khattab. Di masa Umar bin Al-Khattab. Yaitu pada lebih kurang antara tahun 17 kalau dihitung hijriahnya dan 18. Apa penyebab awalnya? Penyebabnya adalah ketika Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu menerima surat dari Umar bertulis bulan Sya'ban, tapi tahunnya tak ada. Akhirnya dibalaslah surat itu oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qad ja'atna risalatuka, telah datang kepada kami wahai Amirul Mukminin surat engkau, maktubun fiha, tertulis di dalamnya Sya'ban, dan kami tidak tahu ayu Sya'ban, kok Sya'ban bilo, kok Sya'ban tahun kini, tahun lalu atau bilo, tidak jaleh, tak surat lamon dah. Nah, fa'arrikh, nah itulah permintaan Abu Musa, tetapkanlah tarikh tanggal untuk awak. Kenapa? Karena negara besar di luar Islam, di luar umat Islam seperti Romawi punya penanggalan, Persia punya penanggalan, bahkan Afrika Habasyah punya penanggalan. Nah, bang awak saja ndak ada. Nah, itulah yang dimusyawarahkan.
Dari musyawarah sahabat itu berbagai usulan muncul. Ada yang mengecekkan mulai penanggalan dari kelahiran Nabi seperti umat Nasrani, miladiyah, miladnya Nabi Isa, kata mereka. Ada yang mengusulkan dari wafatnya Nabi, tapi akhirnya mereka bersepakat untuk menjadikan hijrah momentum awal. Nah, karena itu penanggalan tersebut di masa Umar bin Al-Khattab tidak mengherankan kalau ahli sejarah tidak ada kesepakatan dalam banyak momentum tentang tanggal, termasuk Isra Mi'raj. Makanya kalau ada yang mengecekkan malam 27 Rajab, malam itu bangunlah di malam itu, solatlah sekian rakaat, baca ayat pertama, rakaat pertama, ayat ikut berbagai macam, baca salawat itu, betulkah itu dari Nabi SAW? Tidak. Itu sudah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tabyinul Ujab. Jadi dan berkembang banyak, apalagi dengan berkembangnya WA berbagai macam, tu sebentar orang majakan iko dan itu, doa iko dan doa itu. Kenapa? Karena tidak ada pendapat yang sepakat mengatakan 27 Rajab itu Isra dan Mi'raj. Bahkan itu kalau dikatakan 10 kenabian, bahkan itu pendapat yang lemah. Kenapa lemah? Di dalam catatan sejarah bahwa Isra dan Mi'raj itu banyak disimpulkan oleh para dai penceramah terjadi sebagai hiburan atas Nabi. Nabi itu cerita Assalamualaikum. Karena Nabi sedang berduka, ditinggalkan oleh dua orang yang beliau cintai. Yang pertama adalah Abu Talib, dan kedua adalah Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Untuk menghibur itulah Nabi diperjalankan. Kalau awak terima kaji tadi, tak mungkin 27 Rajab 10 kenabian. Kenapa? Karena pendapat yang kuat tentang wafatnya Ummul Mukminin Khadijah terjadi di bulan Ramadan. Mana dulu Rajab bulan Ramadan? Mana dulu? Dulu Rajab nak? Lihat apa aja urutan bulan dari Muharram. Dulu Rajab. Rajab menghibur Nabi karena Nabi ditinggal Khadijah. Kalau bulan Rajab Nabi pe Isra dan Mi'raj, maka menghibur Khadijah selalu meninggal. Nah, itu salah satu. Jadi ketika awak melakukan kritikan terhadap berbagai macam berita yang berkembang, tentu awak balik ke referensi yang akurat. Oh, kok tak pas. Nah, jadi benar ketika banyak orang menyebarkan hadis-hadis tentang Isra dan Mi'raj, keutamaan malam itu, para ulama hadis jelas mengatakan ini tidak benar. Cuma kini tidak tersariang dah. Dan tak ada pula di antara dai dan tak selektif. Kenapa? Karena WA group nak nyobanya ceramah. Bukan hasil kajian. Seharusnya kan di siko bayo kerja dulu. Ambo setiap kalau kau ngaji kau agak pusing Ustaz. Anak kamu sampean. Disampean iko ala takaji atau alun. Batu-batu iko sebab awak akan berbicara atas nama syarak. Syariat itu tanzil, diturunkan oleh Allah sumbernya. Tidak boleh sembarangan. Nah, jadi walaupun tidak bisa dipastikan 12 Rabiul Awal, tapi itulah yang ma'ruf. Yang kita ambil bukan penanggalan, tetapi apa? Adalah peristiwa yang jelas pasti terjadi. Itu yang penting. Bukan tanggal 2 balehnya, tapi peristiwa itu. Apa sebenarnya makna dari kelahiran seorang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi karena itu saya termasuk yang semenjak dahulu di Sumbar mengatakan tidak usahlah memperpanjang-panjang perdebatan tentang bid'ah dan tidak bid'ahnya Maulid Nabi dalam konsep Sumatera Barat. Kenapa? Karena di Sumbar itu Maulid dan disebut Maulid di orang itu apa? Ya, orang berkumpul mengaji sudah itu bubar. Kalau ada piti dibuat snack model kini. Kok tidak? Ya Assalamualaikum. Selesai.
Ba'a mengecekkan hal seperti itu bid'ah. Apakan ulama-ulama Timur Tengah kan ada ulama Saudi berbagai macam bid'ah kan ya. Yo, boleh baca lah itu. Tetapi tidak sama kasus yang mereka bid'ah kan dengan kasus dan awak jalankan. Dan awak cuma mengaji. Tanggalnya kadang-kadang lewat dulu, dak lo tanggal itu dah. Nah, banyak awak tidak mesti lo harus membaca iko dan itu. Kalau dulu yo harus berjanji lah, harus iko lah berbagai macam. Kini tidak. Karena orang lah mulai sadar bahwa kitab-kitab yang didendang-dendangkan itu sebenarnya isinya adalah sirah nabawiyah, sejarah Nabi yang sebagian orangnya tidak paham maknanya, jadi sebagai nyanyian. Padahal itu adalah sejarah yang disusun dalam bentuk syair, diselingi dengan madah, pujian-pujian kepada Rasul. Sebenarnya sejarah. Nah, karena itu majelis dan wa'buwe di Sumatera Barat mayoritasnya adalah majelis sirah nabawiyah. Nah, momentum itu biasanya kok ketika Ramadan wak cerita puasa, ketika pertengahan Ramadan wak cerita perang Badar. Ya biasa saja berbicara momentum. Nah, hal-hal seperti itu kalau begitu yang dijalankan oleh umat, tidak perlu lo dilakik-lakikkan bid'ah-bid'ahan di situ. Nah, kecuali ada sebagian orang yang mentradisikan ketika acara itu harus baca ini, dan ketika baca ini harus berdiri, kemudian meyakini pula roh Nabi datang. Itu jadi masalah itu. Tapi kalau bermajlis mengkaji sirah nabawiyah, mau tanggal 2 balik, mau tanggal 3 balik, mau setiap hari, kalau di Surabaya Bukit Tinggi setiap hari Jumat mengaji sirah nabawiyah. Nah, tidak mesti menunggu tanggal 2 balik. Nah, karena itu membangkitkan kembali semangat untuk mengenali Nabi SAW, itu momentumnya dipakai. Tetapi implementasinya kajianku harus rutin. Makanya Abu sering dulu menyarankan ke bidang dakwah, sebaiknya kajian sirah nabawiyah itu adalah kurikulum pokok di dalam majelis ta'lim setiap masjid. Kurikulum pokok. Kenapa? Karena kita disuruh untuk mengikuti Rasul. Kita disuruh untuk mentaati beliau. Kita diperintahkan untuk menjadikan beliau sebagai tauladan. Apa dan ibu-ibu sering kan mendengar ayat itu? Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana kita akan menjadikan Rasul sebagai uswah, sebagai tauladan kalau kita tidak mengenali beliau? Nah, karena itu menjadi suatu kurikulum wajib hendaknya sirah perjalanan hidup Nabi ini di dalam setiap majelis ta'lim. Nah, momentum itu Abu hadir sebelum tanggal itu. Kemudian beberapa hari yang lalu kemerdekaan. Nah, anta pikir Abu. Anta pikir adalah bahwa sebenarnya konsep kemerdekaan itu dalam pandangan risalah yang dibawa oleh Nabi. Kalau cerita merdeka dari banyak hal. Tapi laikon dakwah kaji Assalamualaikum. Apa makna kemerdekaan dari kacamata syarak? Syariat memandang hurriyah itu seperti apa? Abu Rasulullah perlu awak dudukkan kajiannya kembali. Kenapa? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, pejuang negeri ini boleh dikecekkan mayoritas adalah umat Islam. Kita bukan menyampingkan bahwa ada di antara saudara-saudara kita yang sebangsa yang berbeda akidah ikut pula berjuang. Iya. Tetapi banyak yang menjadi pejuang negeri ini adalah Muslim. Dan bahkan tidak sedikit di kalangan pejuang itu tokoh-tokohnya adalah ulama. Apalagi kalau awak bawa turun ke bawah ke skop daerah awak lokal, siapa yang menjadi pejuang? Ulama. Tuanku Imam Bonjol dan seluruh apanya itu ulama. Belum lagi kita nyabut Buya Naksir, awak menyabut Haji Agus Salim.
Walaupun Bung Hatta dikelompokkan orang sebagai nasionalis, tapi tidak bisa dijauh-jauhkan dari kalangan ulama. Kenapa? Apa dan ibu kan tahu sendiri garis Bung Hatta kama. Nak aku ke Batu Ampah. Nah, kan tahu wak kakek beliau siang. Jadi karena itu garis ke ulama. Nah, tentu tidak salah awak mencalit kemerdekaan dalam konsep syarak. Karena syarak itulah dahulu yang menjadi pakaian, yang menjadi sebagai tuntunan bagi para pejuang ke dulu mau berkorban nyawa untuk memperjuangkan negeri ini. Jadi tidak tabu kalau awak harus menyampaikan pandangan syariat terhadap kemerdekaan seperti apa. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, Bapak dan Ibu-ibu kan awak membaca Undang-Undang Dasar 45. Di pembukaannya, apa bunyinya kira-kira? Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa atau berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu pujo Undang-Undang Dasar. Di situ tertulis berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa di situ. Pancasila yo. Nah. Jadi kalau demikian, kalau kita ingin kemerdekaan ini benar-benar kita syukuri, apa rukun syukur? Kan Bapak dan Ibu kalau mengaji Assalamualaikum, labara lamonya majlis taklim. Apa rukun syukur? Yang pertama rukun syukur tu al-i'tiraf. Pengakuan dahulu terhadap apa? Terhadap al-mun'im, terhadap pemberi nikmat. Dan itu dan syukur pertama. Mengaku wak nak guna alhamdulillah saja doh. Tapi kalau wak nak mengaku itu adalah nikmat Allah. Jadi rukun syukur pertama yang dikatakan rukun i'tiqadi namanya, mengimani, mengakui bahwa apa? Yang memberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mensyukuri kemerdekaan, jangan lari dari itu. Siapa yang memberikan kemerdekaan itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baru berikutnya yang kedua as-sana, memuji pemberi nikmat. Kedua tu. Kemudian yang ketiga apa? Rukunnya adalah isti'malun ni'mah fima khuliqat, mempergunakan nikmat sesuai dengan anyo diciptakan. Jadi kalau awak mensyukuri nikmat kupiah, lakian di kepala, jangan di lutut di saruangan. Nah, kemudian berikutnya adalah fahadis. Fahadis itu bukan hanya bercerita, tetapi adalah berbagi dengan yang lain. Dimulai dari menyampaikan nikmat itu sebatas yang patut dan wajar. Jadi kalau wak calik ke siko, wak bawakan iko ke konsep kemerdekaan, pendiri bangsa ko lah sadar pertama untuk mensyukurinya, mereka katakan berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lah selesai. Berarti dahulu pemimpin awak lah selesai dalam langkah awal mensyukuri. Apa itu? Mengakui nikmat ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Kemudian yang kedua memuji Allah. Di sekolah mulai kurang. Lah banyak nan lupa iko dek karena sianu, ada yang mengaku ko dek karena apanya. Itulah rumi itu. Berarti lupa dengan sejarahnya. Ada yang mengaku memonopoli, ko karena ada apa ambo dahulu, apa ambo nama deliko. Itu tidak benar cara-cara seperti itu. Betapapun hebatnya kita, seluruhnya harus dikembali kepada pemberi yang pertama, Allah. Nah, kemudian yang ketiga, mempergunakan. Bagaimana mensyukuri kemerdekaan? Ya tentu
memanfaatkan kemerdekaan ini sesuai dengan apa maksud Allah memberikan kemerdekaan kepada kita. Nah, disikolah awak dalam posisi yang dilematis kini. Makanya banyak orang yang tidak nyaman ketika menyampaikan kajian bahwa di dalam Islam pajak pajak bukanlah andalan untuk pengelolaan negara. Dalam Islam seperti itu. Ambo bukan tidak tahu negara aku bukan negara Islam. Ambo tahu. Tetapi tidak terhambat awak untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah, pakailah tuntunan Islam kau. Kan ikut agama mayoritas bangsa kau. Islam tidak menjadikan pajak sebagai andalan. Kenapa? Apa alasan Abu? Alasan Abu, Nabi SAW tidak ada memungut pajak. Bahkan Nabi SAW menghapus pajak yang diberlakukan oleh orang-orang Yahudi dahulu di pasar-pasar mereka. Al-Usur, persepuluhan namanya. Bahkan Nabi menghabisi preman-preman pemungut pajak liar. Jadi kecian tak ada. Ada juga di zaman tu. Nama zaman jahiliyah dahulu. Ada preman pasar, jalan ke pasar, pungut uang keamanan sekian, mukus. Ashabul mukus. Itu dihabisi oleh Nabi. Nah, terus dari mana potensi pengelolaan negara? Nabi SAW pertama mengandalkan untuk mengelola. Kalau ada peperangan, ada berbagai macam, negara harus membiayai ini dan itu. Dari mana? Yang pertama dari infak. Kemudian berikutnya apa? Zakat. Kemudian berikutnya apa? Dari ghanimah, harta rampasan dan lain-lain. Dan kemudian bagaimana beliau membangkitkan ekonomi umat ini? Jadi jangan dikecekkan Nabi tidak mengalami krisis pula. Nabi ketika sampai di Madinah Bapak dan Ibu menghadapi krisis multidimensi. Kalau orang sekarang mengecekkan berbagai bentuk krisis. Yang pertama adalah krisis ekonomi, krisis sosial, krisis keamanan, pertahanan. Dihadapi oleh Rasul, tapi dengan cara yang hebat. Coba bayangkan, orang Makkah pindah ke Madinah. Yang pindah ke orang kayo namanya atau orang Bansai? Orang Bansai. Karena mayoritas umat Islam awal yang menganut Islam di Makkah itu adalah fuqara dan masakin. Dari mana awak tahu? Karena ada orang ngecen. Itu karang-karang saya dah punya gusti di Jawa Tunda. Dari mana kita tahu? Pengakuan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius, Hercules kalau bahasa awak, ketika bertamu di saat itu tahun ke-6 Hijriyah, ada perjanjian damai antara orang Quraisy dengan Rasul. Ketika itu datanglah surat Nabi mengajak Kaisar Romawi Timur berislam. Aslim taslam. Nah, ketika surat itu dibaca, itu Heraklius, Kaisar Romawi itu heran. Kok berani-beraninya ya? Orang Arab ini pedang pasi berkirim surat serupa itu. Cari tahulah. Nah, ketika dicari tahu oleh para pembesarnya, bertemulah dengan tokoh Quraisy, panglima besar Quraisy, Abu Sufyan bin Harb. Sedang berada di Syam. Dibawalah bersuara Heraklius. Disitulah ditanya, apakah salah satu pertanyaannya, apakah pengikutnya kebanyakan mereka adalah orang-orang lemah, orang-orang fakir, atau orang-orang mampu dan orang-orang terpandang? Tidak, orang-orang lemah, orang-orang fakir. Jadi kita tahu bahwa pengikut Rasulullah mayoritas di Makkah itu fuqara dan masakin. Bahkan mereka ada yang berstatus sebelumnya ada sebagai budak seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir dan lain-lain. Nah, coba yang Bapak dan Ibu-ibu pindah orang dari satu kampung jaraknya 500 kilo ke suatu negeri dalam keadaan diburu-buru orang, dan bapiti pun tidak bisa membawa pitinya, rumah tidak bisa disandang, kemudian tinggal di tempat lain
di situ mereka tidak punya apa-apa. Ada yang punya. Yang mereka miliki, berumah tidak, bersawah tidak, berkebun tidak. Tak ada apa-apa. Badun sana pun tidak. Nah ini kalau tidak diatasi oleh Nabi jadi apa? Jadi penyakit masyarakat. Orang susah. Tahu bapak dan ibu-ibu pitua orang awak daripada bercakap juga galang-galang. Nah, jadi tingkat kejahatan itu boleh bisa disebabkan karena faktornya ekonomi. Nah itulah yang terjadi ketika itu. Nah bahkan Nabi mengatasi kok. Nah itulah kebijakan. Disikolah keahlian seorang pemimpin bergerak dengan konsep dan sistem. Nah kemerdekaan sudah saatnya kita saling mengingatkan, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Jangan rakyat juga jadi andalan melalui pajak. Engkau kata singgung, ya silakan tersinggung. Tapi perlu aku sampaikan. Lah terlalu barik beban umat kau masyarakat kau dengan pajak. Barik mana? Siapa pegawai si kau? Ketika awak nerima gaji, lah kena pajak tak? Yalah. Kau di Bali motor cie, kena pajak jo. Tiap tahun, kena pajak jo. Sekali 5 tahun ketika nuka plat, tambahlah pajaknya. Sehingga rumah makan, kena pajak lo. Nah ini auto ongkos seluruhnya di Bali tanah. Di kumpulan sekian lama teman buang balik tanah, membalinya kena pajak jo. Kemudian dijual balik, awak nak membali, awak nak mengambil, dijual balik, kena pajak lo. Wah buat rumah untuk awak, kena pajak jo. Kira-kira apa nak berpajak lagi di negara itu? Akhirnya awak renungkan, makanya betul tak ikut merdeka? Makanya mau pernah cerita, bukan Abu menyuruh orang untuk melakukan tindakan kekerasan, tetapi mengambil semangat. Tahu tak bapak dan ibu-ibu? Setelah perang Padri berakhir, ada satu peperangan yang terjadi di ranah Minangkabau, alasannya pajak. Dan dibuat dari Belanda. Kira-kira. Lai tahu bapak dan ibu-ibu? Perang apa? Bersatu di situ nenek mama alim ulama cerdik pandai. Perang Kamang, dak PRRI. Perang Kamang. Perang Kamang yang dipimpin oleh Haji Abdul Mannan itu karena pajak yang diterapkan oleh Belanda. Nah, kalau PRRI kan karena ketidakadilan di dalam pembangunan. Karena Jawa sentris itu yang terjadi ketika itu. Nah, masyarakat Sumatera Barat mencoba dengan yang lainnya menegur, bukan berarti keluar dari Indonesia walaupun kemudian sejarah dibelokkan, tapi menegur kebijakan yang tidak adil. Nah, jadi kalau kita hari ini berbicara tentang kemerdekaan, kemudian tidak lebih lama lagi kita berbicara tentang kelahiran Nabi SAW. Apa yang mesti harus kita fahami adalah di dalam Islam kemerdekaan itu bukan anugerah manusia. Kemerdekaan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang berjuang untuk mengembalikan kemerdekaan, bukan berarti dia yang memberikan kemerdekaan itu. Karena kemerdekaan itu adalah anugerah Allah. Bapak dan ibu-ibu pernah tidak mendengar ucapan Umar bin Al-Khattab kepada Amr bin Al-As, gubernur Mesir? Jadi pernah kejadian satu kali, anak gubernur berpacu kuda dengan seorang
pemuda Kipti. Kipti itu adalah orang Mesir asli, tapi banyak mereka beragama Nasrani. Pacu lomba, kalah anak gubernur. Karena kalah anak gubernur, terjadi pertengkaran, dipukullah oleh anak gubernur tadi, pemuda Mesir tadi. Ketika dikadukan kepada gubernur, gubernurnya diam-diam saja karena anaknya. Dan dia merasa berhak memukul karena dia adalah anak pejabat. Orang Mesir tadi tidak puas. Diangkatlah persoalan ini ke Madinah. Datang dia ke Umar bin Al-Khattab mengadukan perlakuan yang tidak adil tersebut. Ketika disidangkan oleh Umar, kenapa? Apa kata dia ketika memukulmu? Kata orang Mesir, dia mengata bahwa dia adalah anak orang yang mulia, anak pejabat. Nah, kata Umar, nih cambuk. Engkau cambuk pula anak pejabat ini sebagai balasan atas perbuatannya kepadamu. Kemudian setelah dicambuk, kemudian diserahkan oleh Umar satu lagi. Nih, satu lagi, cambuk bapaknya. Dia kata orang Mesir tadi, apaknya ndak ada menokok bodoh. Iya, cambuk bapaknya. Kenapa? Anaknya tidak akan berani memukul engkau melainkan karena jabatan bapaknya. Engkau cambuk pula bapaknya. Akhirnya orang Mesir itu memaafkan. Ndak mau hanya mencambuk, cukuplah ambolah pueh. Karena apa? Allah babalik perlakuannya. Tapi apa kata Umar? Ini makulah yang masyhurah. Mundu mata ista'badtan nas wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Itu kata Umar. Mundu mata atau mata, kapan engkau punya hak menjadikan orang lain sebagai hamba, sebagai budakmu? Wa qad, sesungguhnya, waladathum ummahatuhum ahrara, sesungguhnya mereka dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka. Itu konsep. Jadi kemerdekaan dalam konsep Islam, kemerdekaan siapa yang memberikan? Allah. Nah, karena itu kalau kita tanyakan kepada konsep para ulama, apa kemerdekaan hakiki? Kemerdekaan hakiki adalah bagaimana engkau bisa membebaskan dirimu dari seluruh perbudakan dan penghambaan, menjadi satu-satunya engkau hanya berhak dihambakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kemerdekaan hakiki. Jadi tidak bisa diperbudak oleh siapapun. Yang berhak menjadikan kita budaknya adalah Khalik. Itu merdeka. Tapi kalau awak dapat kemerdekaan, awak diperbudak je di arato, diperbudak je di pangkek, diperbudak je oleh kehormatan pandangan dan berbagai macam, diperbudak juga oleh pemimpin. Pemimpin tidak boleh, tidak punya hak untuk memperbudak rakyat. Yang perlu diingat. Jadi kemerdekaan di dalam Islam, ketika kamu merdeka dari apa? Dari perbudakan makhluk. Kamu hanya sebagai apa? Abdullah, hanya sebagai budak Allah. Kalau bahasa kasarnya model itu. Kita ini hamba Allah saja. Tak boleh orang lain menjadikan kita hamba. Itu merdeka di dalam Islam. Tapi kalau kita menyebut merdeka, awak masih diperbudak juga. Dan bawahan diperbudak di atasan. Dan rakyat diperbudak di pemimpin. Dan pemimpin diperbudak oleh syahwat. Nah, ini diperbudak oleh harta. Kalau begitu berarti kita sedang dalam keadaan belum merdeka. Itu konsep dasar. Nah, karena kita hanya diperbudak oleh Allah saja, hanya Allah yang berhak menjadikan kita sebagai hambanya. Karena itu aturan yang harus mengikat kita satu-satunya adalah aturan Allah itu yang mutlak. Dan aturan-aturan yang dibuat bersama oleh manusia tidak boleh menjadikan kita budak. Nah, itulah negara. Negara dibentuk agar kita jangan menjadi budak siapa-siapa selain dari budak Allah, selain dari hamba Allah. Nah, hari ini
Apakah itu sudah terwujud? Jauh perjalanan kita. Bukan tidak mungkin. Tetapi ini membutuhkan perjuangan. Artinya, perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan belum selesai. Belum selesai. Kita masih saja terjajah mungkin ya, dari sisi ekonomi, sosial, bahkan budaya. Budaya wakala banyak hilang. Ambo cok kritik dibunuh kanduang. Kalau membuat acara aneh-aneh. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita itu menganggap adat itu seremonial, festival, alik beralik. Padahal esensi adat itu nilai. Coba cari lihat. Bunuh kanduang ni mama kini mengaji sumbang 2 balik. Iya kan? Pengajian bunuh kanduang isi sumbang 2 balik. Tu bertanya moci. Kalau senam pagi-pagi di tanah lapang, bunuh kanduang kau pakai baju sampi, itu meloncek-loncek, surui ke muka, maju ke belakang, melompat ke kida, meloncek lo ke suwok, kira-kira tu sumbang ke berada. Sumbang sadonya kalau nampak. Nah itu dan ada sekedar dibaca. Ada itu nilai dan harus menjadi bahagian dari akhlak perilaku. Sama juga kemerdekaan, habis dek festival, habis dek acara pawai. Seolah-olah kalau laba pawai udah tua lah merdeka tu. Habis dek sorak. Untuk tak banyak lagi. Nantilah pakai panjat petang pinang. Ambo sajak dulu paling tak nyaman mencelik panjat petang pinang tu. Tak ada nilai pendidikannya. Dan ada pijak memijak orang. Anan rumi mana setiap acara. Mudah-mudahan kau musaji raya Tanjung Monai tak serupa itu. Kalau kado acara nan takana adalah menentang ketidiang ke tanah ke jalan. Tak minta ke orang lalu. Di MUI Sumatera Barat 3 kali itu biar dalam muzakarah tentang hukum meminta-minta di jalanan itu. Hukumnya adalah dilarang di dalam syarak. Tidak boleh. Haram hukumnya itu. Kenapa? Karena jalanan bukan untuk itu dibuat. Jalan itu harus dibebaskan dari orang yang berlalu lalang dengan berbagai kesibukan dan kepentingan. Ada ambulan yang kelalu, ada orang yang tak kaja, ada pegawai yang terlambat dan harus capek sampai berbagai macam. Nah, makanya membebaskan jalanan dari gangguan itu bukan hanya sebagai akhlak, tetapi bahagian dari iman. Coba yang itu. Bagian dari iman. Awak kan ada mendengar hadisnya kan? Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih dari 70 cabangnya. A'laha yang tertinggi apa? La ilaha illallah. Adnaha yang paling rendah apa? Imatatul adha anit tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Awak acok mengecekkan istilah awak mencampakkan duri dari jalanan. Malah itu bagian dari iman. Bukan hanya sebatas akhlak. Coba bayangkan. Duri saya disingkirkan. Itu bagian dari keimanan awak. Aku dorong bangku ke tengah jalan. Cuca lihat sepanjang sumber itu. Boleh itu singkara itu sepanjang jalan itu. Lah jalan sampai oto kancang. Jalannya gadang oto yang lalu gadang-gadang. Calik pula di berbagai tampik. Lah macet sekian panjang. Alasan awak bangun musaji. Tak itu bangun musaji. Tapi dia orang musaji lah dahulu. Satu lo nak muda. Setiap ke Panjat Pinangnya tonton lah. Ketika. Jadi banyak hal yang harus kita perbaiki. Artinya apa? Kesimpulannya, saya berharap kemerdekaan ini harus terus diperjuangkan. Ini belum saatnya untuk perayaan. Kalau kamu mencari, belum lagi saatnya untuk perayaan. Cita-cita para tokoh pejuang kita menjadi amanah yang harus dilanjutkan. Termasuk di Minangkabau. Cita-cita awal dari para ulama kita. Mulai dari Tuanku Narence, Tuanku Lintau, Tuanku Pamansiangan, Imam Bonjol dan seterusnya sampai kepada pejuang kemerdekaan, pejuang nasional seterusnya dalam berbagai pendidikan
belum lagi mencapai tujuannya. Jadi kata merdeka yang kita sorakkan itu baru semangat untuk terus berjalan, bukan sebagai perayaan untuk bergembira ria. Itu kira-kira. Terima kasih banyak. Banyak maaf kalau ada yang tersinggung. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.